Ya, halo anak-anak semuanya. Ya, karena kita nggak bisa ketemu, jadi untuk materi selanjutnya kelas 7 di bab 6 kita share di sini aja ya. Kalian bisa buka di buku paket kalian masing-masing. Itu ada di halaman 137. Nah, di bab ini kalian akan belajar bagaimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada tiap-tiap daerahnya. Nah, wewenang apa aja yang akan diberikan nanti kita akan bahas ya. Pertama, kita samakan dulu persepsi bahwa negara kita ini, negara Indonesia adalah negara kesatuan ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa aja buktinya? Kalian bisa lihat yang pertama di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagian pembukaan alinea keempat. Di situ ada kalimat yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia ya, kalian lingkari yaitu persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada di bagian pembukaan ya. Yang kedua, kalian bisa lihat di bagian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang ketiga yaitu di dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, itu tadi ketiga bukti bahwa negara kita, negara Indonesia ialah negara kesatuan. Berbeda halnya dengan negara Amerika Serikat yang negaranya disebut dengan negara serikat, negara federasi, terdiri dari negara-negara bagian. Walaupun negara kita, negara Indonesia ini adalah negara kepulauan, terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, tapi tetap negara kita itu merupakan satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain hal itu ya, negara kita dipersatukan melalui peristiwa. Yang pertama adanya peristiwa kebangkitan nasional. Pada saat itu dimulai dengan adanya organisasi Budi Utomo yang mendirikan organisasi dalam bidang pendidikan. Akhirnya pada saat itu Indonesia berani melawan kolonialisme. Yang kedua adanya peristiwa Sumpah Pemuda ya, yang dimulai di Kongres Pemuda kedua yang kita selalu peringati setiap tanggal 28 Oktober ya. Karena itu dijadikan titik bahwa Indonesia akan bersatu melawan segala bentuk paham-paham kedaerahan yang ada ya. Jadi walaupun di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam daerah, tapi Indonesia itu sudah punya Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda yang di dalamnya mengikrarkan bahwa negara Indonesia ini punya tumpah darah tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan yang dijunjung yaitu bahasa Indonesia ya. Sehingga itu dapat menghilangkan paham-paham kedaerahan atau kita sebut dengan etnosentris. Yang ketiga adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Walaupun adanya pertentangan pendapat antara golongan muda dan golongan tua pada saat itu, karena golongan muda pada saat itu berupaya keras untuk mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya kita berhasil untuk memproklamasikan kemerdekaan kita, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena negara kita ini adalah negara yang sudah merdeka, maka salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah memiliki pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat ini kalau kita lihat, kalian bisa buka di pasal 18 ya, pasal 18, 18A dan 18B. Itu tercantum bahwa negara Indonesia ini memiliki sistem pemerintahan dengan menganut desentralisasi ya. Desentralisasi ini proses di mana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur
segala urusan di daerah itu. Nih ya, kalian bisa bayangkan kalau misalnya pemerintah pusat, di dalamnya itu presiden ya, ada dibantu wakil presiden, dibantu juga para menteri. Ini kita bicara eksekutif ya. Nah, bayangin kalau misalnya mereka harus terjun ke daerah yang ada di Indonesia ya. Itu pasti merupakan beban yang cukup berat karena Indonesia ini negara yang sangat luas ya, sehingga pemerintah pusat di sini menerapkan sistem desentralisasi untuk menyerahkan segala urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berarti kalau di pemerintah daerah kita berbicara untuk di bagian pemerintah provinsi itu ada gubernur, di bawahnya kota atau kabupaten, berarti kalau kota wali kota, kabupaten berarti bupati ya, dan mungkin ke bawah-bawahnya lagi itu bisa jadi kecamatan ya, kelurahan, desa ya. Nah, itu adalah komponen yang ada di daerah. Nah, jadi di sini yang mau dijelasin adalah pemerintah pusat menyerahkan segala urusan yang menjadi urusan pemerintahan pusat kepada daerah, berarti dari presiden ke gubernur atau dari gubernur ke wali kota atau bupati. Nah, supaya lebih jelas lagi, contohnya kayak gini. Ada seorang bupati, dia melihat satu fenomena di desanya. Di desa tersebut jalanannya sangat rusak. Akhirnya bupati tersebut mengambil satu keputusan untuk memperbaiki jalan tersebut. Nah, untuk memperbaiki jalan tersebut, bupati itu gak perlu nungguin instruksi dulu dari presiden, karena presiden sudah memberikan wewenang untuk kepala daerah bisa menyelesaikan masalah yang ada, bisa menyelesaikan masalah atau mungkin membentuk kebijakan atau aturan ya. Kita lihat di tiap daerah itu punya yang namanya peraturan daerah, dan peraturan daerah di daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda, dan kita tidak bisa memaksakan bahwa setiap daerah itu harus memiliki aturan atau kebijakan yang sama ya, karena setiap daerah punya karakteristik, kondisi alam, mungkin budaya juga yang berbeda-beda, sehingga setiap kepala daerah memiliki wewenang, diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan daerahnya. Walaupun begitu, tetapi pemerintah pusat itu tidak lepas tangan, tetap akan ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbicara tentang tiap daerah, kalian sering mendengar mungkin kata-kata Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, bukan DIY ya. Nah, DIY ini kenapa Yogyakarta itu bisa dikategorikan menjadi daerah istimewa? Tentu ada syarat-syarat mengapa bisa disebut sebagai daerah istimewa. Yang pertama, dari segi pemerintahannya yang masih menggunakan Keraton Jogja ya, dan berbagai macam kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Yang kedua, kalian juga sering mendengar daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini disebut daerah khusus karena memiliki hak-hak khusus sebagai daerah, karena DKI Jakarta ini merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi tentang materi kali ini, setelah ini silakan kalian kerjakan soal pilihan berganda seputar materi yang tadi sudah Miss jelaskan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan dengan jujur. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.